Apa yang harus kita lakukan saat kita merasa salah jurusan, gitu ya. Ada orang ketika salah jurusan itu nanti di kampus, lah begitu semester pertama dia jalanin, terus dia ngerasa salah jurusan. Nah, begitu di semester berikutnya, kemudian dia berniat untuk pindah jurusan. Nah ini boleh-boleh aja. Ada beberapa kampus dan fakultas tertentu yang memang dia boleh pindah jurusannya dengan persyaratan tertentu. Walaupun nanti bisa pindahnya saat dia di semester 3 gitu. Dan ganjil harus dengan ganjil kan memang. Jadi dia nanti harus mengurus gitu ke bagian akademik, mungkin nggak untuk pindah jurusan dengan banyak persyaratan. Tes mungkin, wawancara mungkin, kenapanya dan sebagainya. Risikonya apa? Risikonya dia mungkin kuliahnya jadi nggak tepat waktu. Rasanya sulit jadi tepat waktu gitu nanti, apalagi harus ngatur-ngatur jadwal karena ada beberapa mata kuliah yang sama ya, yang nggak usah dikontrak lagi, jadi nggak usah lagi kuliah di mata kuliah itu. Kemudian ada juga mata kuliah yang memang harus dikontrak itu karena beda gitu, udah jelas. Jadi kan ada mata kuliah umum sama ada mata kuliah khusus. Nah, risikonya kan tadi dia akan terlambat, maksudnya nggak tepat waktu. Padahal mungkin bisa jadi orang-orang yang sudah sesuai jurusannya juga banyak juga yang kemudian nggak tepat waktu, jadi nggak masalah. Kemudian ada juga yang dia ikut tes lagi tahun berikutnya, entah itu SBMPTN ataupun ujian mandiri, dia ikut tes ngulang. Risikonya apa kalau yang tes kayak ngulang lagi? Ya sama, kuliahnya dia jadi nggak tepat waktu. Ya mungkin dia harus ngikut ngikut dengan adik kelas, jadi seangkatan jadi dengan adik kelas, dan juga dia harus bayar lagi macam-macamnya ya. Kemarin udah bayar, berikutnya bayar. Apalagi kalau misalkan dua-duanya ternyata lewat ujian mandiri yang biasanya ada uang pangkal, bahasa lama ya, ada bahasa barunya apalah, ada uang masuk, dana sumbangan pendidikan dan lain-lain, jadi biayanya lebih mahal gitu. Itu risikonya. Tapi ya tergantung, setiap orang punya values masing-masing, punya caranya masing-masing dan kondisi latar belakang yang berbeda tentunya. Nah, ada juga yang kemudian setelah dia ngerasa salah jurusan, dia paksain lulus karena mungkin ada kondisi-kondisi yang dia nggak bisa lakuin, yang kayak tadi misalkan kalau pindah jurusan ada biaya, kemudian ada waktu yang lebih panjang, dan mungkin dia juga menilai bahwa akan ribet lagi urusannya kalau misalkan dia harus harus pindah jurusan ataupun justru harus ikut tes ulang. Nah, akhirnya dia begitu dia paksain lulus sampai beres, walaupun bisa jadi yang seperti ini karena dia maksain agak lama juga kuliahnya, nggak begitu tepat waktu, dia mengalami kesulitan karena ternyata jurusan yang dia pilih nggak begitu pas banget. Akhirnya setiap mata kuliah tertentu dia sedikit terlambat. Nah, setelah lulus dia akhirnya bekerja di bukan yang tidak sesuai dengan jurusannya. Dan itu banyak banget, jumlahnya banyak banget. Tahu mungkin Adera ya. Adera itu binaragawan kan, dan sekarang jadi konsultan kebugaran ya. Dia jurusannya apa? Hubungan internasional. Oh jauh kan. Siapa lagi ya? Tompi ya. Kalau Tompi masih lebih apa? Dia nyanyi ya, dokter iya, dia jalan dua-duanya sih gitu. Tapi kan banyak juga yang ternyata orang-orang justru nggak sesuai pekerjaannya, itu nggak sesuai dengan jurusannya. Kalau dalam satu ruangan tuh orang-orang profesional ketika disuruh ngacung tuh banyak banget, lebih dari setengahnya itu bisa jadi dia bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, banyak yang kayak gitu, artinya itu nggak salah gitu, nggak salah, itu bagian proses dari karir seseorang. Jadi ada proses saja.
Nah, yang keempat nih, jadi yang ke satu, kedua, dan ketiga tadi itu ada jalan seseorang yang itu nggak salah karena punya kondisi masing-masing. Jadi mereka saat merasa salah jurusan, mereka kemudian memiliki keputusan dengan berbagai macam cara. Dia mengeksplorasi lagi dirinya, apakah benar jurusan ini tepat buat saya, dan dia memberanikan diri untuk membuat keputusan baru. Jadi itu nggak salah. Ini penting dimiliki setiap orang. Jadi saat dia memutuskan dan di pertengahan jalan ternyata merasa salah, kemudian dia buat keputusan baru. Nah itu penting, kemampuan yang penting dimiliki. Dia bisa menilai kondisi bahwa oh ini nggak tepat ternyata dan apa berikutnya. Karena yang salah itu yang keempat. Nah yang keempat ini yang memang keliru. Gara-gara dia mungkin tidak memiliki kemampuan yang 1, 2, 3 tadi. Jadi setelah dia tahu itu salah jurusannya, tapi malah salah jalan, salah memutuskan. Jadi akhirnya dia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan ini. Seperti ya ada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian malah tidak amanah gitu. Udah jelas memang karena nggak minat, nggak sesuai dengan jurusannya, akhirnya dia nggak bener kuliahnya. Tugas-tugas sudah diselesaikan, datang kuliah ya datang sekedar datang gitu, bawa buku juga enggak, nongkrong aja gitu. Banyak yang nggak lulus gitu karena itu. Tapi dia tidak ada upaya untuk mau ngapain lagi berikutnya. Ini yang jangan sampai terjadi gitu. Karena ya nanti bisa berakibat buruk untuk masa depannya. Kemudian juga dia jadi nggak aman dengan orang tuanya, dengan orang-orang sekelilingnya yang tadinya udah mendukung dia. Itu jangan sampai dialami karena salah mutus. Makanya nanti setelah kalau terjadi salah jurusan, nah biasanya karena sekarang nih, karena udah deket SBMPTN, ini instan milih jurusannya. Yang penting jadi aman gitu. Nah ini yang jangan sampai, ini yang banyak terjadi. Nah, oleh anak-anak jadi instan memilih jurusan, nyari aman, begitu masuk dia salah jurusan. Nah, keputusan yang empat kategori ini harus dipilih nih, mana yang cocok buat kamu. Kamu memungkinkan nggak untuk pindah jurusan dengan kondisi kamu, dengan semua latar belakang yang kamu miliki, memungkinkan? Dinilai itu semuanya, sampai akhirnya kamu nggak tergoda lagi. Kalau dia mungkin udah nggak usah pindah jurusan, kamu kan begini, kamu masih tetap kekeh pindah jurusan. Nah, sampai kamu kekeh seperti itu berarti udah bagus. Tapi kalau kamu masih goyah, terus pertimbangkan. Kalau masih goyah berarti kamu belum betul-betul mengeksplorasi diri kamu dengan baik, menilai jurusan yang akan kamu pilih dari mulai apa yang dijalanin sampai nanti prospek ke masa depan. Yang kedua juga sama, mungkin nggak kalau kamu ikut tes lagi ngulang, kondisi keuangan kamu seperti apa, dengan keluarga, orang tua juga mengizinkan. Walaupun ada juga yang memang didorongnya sama orang tua, udah kamu nyobain lagi tesnya kan kemarin pengen jurusan itu, cobain lagi mungkin aja sekarang bisa. Ada yang seperti itu. Udah ada juga yang mungkin karena banyak kondisi nah kamu menilainya yang ketiga ini, kamu menilai bahwa oh iya aku nggak mungkin untuk pindah jurusan, aku juga nggak mungkin untuk ngulang tes lagi. Yang memungkinkannya aku pengen lanjutin ini sampai selesai ya, dan nanti sambil berjalan mau melatih yang lain sesuai passionnya dia, dan akhirnya dia bekerja tidak sesuai dengan jurusannya, nggak apa-apa. Modal kuliah di jurusan itu pasti terpakai. Apa aja yang terpakai? Banyak hal, kondisi lingkungan, bagaimana kamu dilatih, bagaimana kamu bergaul dengan orang-orang. Ya kelebihannya ada tetap walaupun gak sesuai dengan jurusannya. Nanti di tempat pekerjaan pasti apa yang dialami saat kuliah pasti terpakai. Apalagi kalau selama kuliah ketika sadar kalau itu nggak tepat jurusannya, terus kemudian dia berlatih skill yang lain, wah itu bagus, lebih bagus. Jangan sampai mengeluh salah jurusan tapi tidak melakukan apa-apa. Teman saya ada yang kemudian latihan melukis,
ya ketika dia salah jurusan ya, udah latihan komputer jurusannya psikologi tapi dia malah jagonya jadi di komputer, macam-macam. Ada yang menulis, senangnya menulis sastra gitu, ya ada gitu. Dan kemudian dia mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang dia sukai saat itu yang sudah terlatih. Nanti kita akan bahas tentang apa bakatnya dan kemudian itu jadi pekerjaan, nanti kita bahas di lain. Udah, jadi salah jurusan itu nggak salah sebenarnya, nggak salah. Ada proses yang kemudian bisa ditempuh, asalkan jangan salah memutuskan. Memutuskan itu dalam sikap itu. Kan tadi ada sikap yang berupaya, ada yang sikap malah tidak berupaya. Kita jangan yang tidak berupayanya ini yang jadi masalah.